Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk siswa mata pelajaran P5BK untuk kelas Bunafa. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat cover buku dengan menggunakan CorelDRAW. Video ini sebenarnya dibuat untuk memberikan materi, untuk memberikan demonstrasi tutorial kepada teman-teman yang sedang PJJ ya, untuk mata pelajaran P5BK minggu ini kemarin. Tetapi tidak ada salahnya juga untuk teman-teman yang sudah masuk PTM untuk mengikuti atau mempelajari materi membuat cover buku ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, fungsi cover buku ini sebenarnya bisa bermanfaat untuk teman-teman apabila teman-teman nanti ingin membuat cover buku, dan terutama teman-teman yang membuat buku ya, itu teman-teman pasti bisa membuat cover buku sendiri. Jadi tidak usah membeli jasa kepada desainer untuk dibuatkan cover buku teman-teman sendiri, tapi teman-teman bisa membuatnya sendiri dengan CorelDRAW ini. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman. Nah, untuk bukunya apa aja sebenarnya bebas. Teman-teman ingin membuat novel, cerpen, atau mungkin buku mata pelajaran bahkan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman membuat cover buku mata pelajaran teman-teman sendiri, misal buku tulis ya, buku catatan teman-teman sendiri. Teman-teman bisa lakukan hal ini seperti materi dasar keahlian kemarin untuk membuat produk desain. Sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan kreativitas teman-teman untuk melakukan hal ini, terutama membuat cover buku ya. Teman-teman tinggal berpikir gimana cara berkreasi dengan cover buku ini. Nah, teman-teman sudah bisa desain, teman-teman bisa melakukan print, bagaimana cara ngeprint kertas A3 di percetakan, teman-teman juga sudah bisa. Kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran dan lain sebagainya, teman-teman pasti sudah bisa ya. Sebenarnya membuat cover buku ini lebih sederhana dari membuat produk desain kemarin. Karena apa? Karena material yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan itu juga lebih sedikit daripada produk kemasan yang kemarin. Nah, perlu diingat kalau teman-teman yang pertama dilakukan adalah mengukur ukuran kertas. Itu ya, mengukur ukuran kertas. Semisal teman-teman di sini kita menggunakan kertas A4 ya. A4. Nah, apakah kertas yang digunakan nanti A4? Nah, itu tidak mesti ya. Terlebih lagi buku teman-teman antara satu dan lain pasti memiliki ukuran yang berbeda. Nah, maka dari itu pentingnya teman-teman melakukan pengukuran kertas di sini. Nah, kita contoh membuat ukuran kertas A4. A4 itu satu HVS itu ya. Itu memiliki lebar 210 dan tinggi 297. Nah, apakah buku teman-teman juga seperti itu? Nah, saya kira tidak semuanya seperti itu ya. Pasti memiliki ukuran yang lebih kecil. Seperti itu. Maka dari itu penting teman-teman untuk melakukan pengukuran kertas terlebih dahulu, yaitu kertas di dalam isinya ya. Seperti itu. Setelah teman-teman melakukan pengukuran kertas, teman-teman dapatkan ukuran lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa juga, itu teman-teman harus dapatkan terlebih dahulu. Nah, apabila sudah, teman-teman patut memikirkan seberapa sih tebal buku teman-teman. Mengapa harus memikirkan tebal? Mari kita menuju ke pada page 2 ini. Nah, seperti ini teman-teman. Buku itu tersusun dari 3 bagian ya. Biru ini merupakan bagian untuk depan, dan merah ini bagian untuk samping, dan hitam ini untuk bagian belakang. Coba teman-teman bayangkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi gambar yang ini. Seperti ini ya gambar buku ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Biru merupakan bagian depan di sini, merah untuk bagian samping, dan hitam bagian belakang. Nah, mungkin untuk buku pelajaran atau buku catatan, teman-teman mungkin tidak memerlukan sisi merah ini atau sisi samping. Kalau teman-teman lihat buku teman-teman sendiri, itu pasti tidak terdapat bagian seperti ini. Namun, untuk buku seperti cerpen, novel, kemudian buku ensiklopedia, buku mata pelajaran pasti memiliki
desain untuk samping ini. Karena apa? Karena buku tersebut mungkin memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Maka dari itu teman-teman perlu mengukur tebal kertas, kemudian mengukur lebar dan panjang kertas teman-teman. Seperti halnya di sini. Kadang kita juga menemui buku yang memiliki cover lebih dari kertas itu sendiri. Contohnya seperti ini modelnya ya. Namun banyak juga kertas yang memiliki ukuran sama seperti lebar dari si kertas. Nah, mungkin seperti buku pelajaran seperti itu ya. Itu memiliki lebar cover yang sama seperti novel, cerpen dan lain sebagainya juga. Tapi untuk beberapa kasus seperti contohnya ya, kita ambil saja contoh Al-Qur'an, kemudian foto album, kemudian seperti stop map, ijazah. Nah, itu mungkin memiliki lebar dan panjang melebihi dari ukuran kertas. Nah, maka dari itu pentingnya teman-teman melakukan pengukuran terlebih dahulu. Kita tentukan dulu pengukuran menggunakan penggaris dengan mengukur tebalnya juga berapa yang didapatkan. Setelah teman-teman mendapatkan ukurannya, baru kita dapat melakukan desain. Mengapa seperti itu? Karena ini yang menentukan nanti dari desain itu sendiri. Kita letakkan di sini. Seperti halnya tadi. Biru ini adalah bagian depan, merah adalah bagian samping, dan hitam adalah belakang. Apabila kita lipat nantinya, nanti cover buku itu akan berbentuk seperti ini. Dan apabila memiliki ketebalan yang spesifik atau yang tertentu ya, pasti dia akan memiliki tinggi atau tebal seperti ini juga. Nah, perlu diingat teman-teman, ini sangat penting. Kalau teman-teman harus memikirkan titik lipatan di sini dan juga titik lipatan di bawah. Karena apa? Karena apabila lipatan ini teman-teman tidak melakukan perhitungan juga, apabila teman-teman membuat cover buku yang desainnya mepet seperti ini, yang ngepres dengan tebal kertasnya ya, atau kertas yang di dalamnya, maka nanti kemungkinan apabila teman-teman tidak memikirkan dua hal ini, maka teman-teman yang dapatkan adalah lipatan bukunya nanti akan berbentuk seperti ini teman-teman. Kertas melebihi covernya. Nah, apabila seperti ini teman-teman mau nggak mau harus melakukan desain ulang atau percetakan ulang dari covernya itu sendiri. Atau teman-teman sudah melakukan cetak banyak sekali covernya, teman-teman harus melakukan pemotongan pada sisi kertas itu sendiri. Teman-teman harus melakukan pemotongan dari kertasnya ini. Apakah tidak merugikan? Nah, itu pasti akan merugikan ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus pikirkan titik lipatan di sini. Jadi desainnya nanti apabila teman-teman mendapati ukuran teman-teman yaitu selebar 100 mili misal atau 10 cm, maka teman-teman harus memikirkan berapa sih lipatan yang ada di sini seperti itu. Nah, lipatan di sini itu tergantung pada tebal kertas yang ada di sini teman-teman, yang ada di tengah atau isi dari buku itu sendiri. Semakin tebal, maka lekukan ini mungkin semakin lebar ya. Jadi mungkin ditambahi dengan katakanlah ditambahi dengan 0,1 mili. Jadi seperti itu. Atau 1 mili ya, 1 mili atau 2 mili. Nah, biasanya saya kalau membuat sebuah desain itu patokannya adalah mili. 100 mili itu kan 100 mili itu kan sama dengan 10 cm ya. Nah, kalau saya ingin membuat di sini itu biasanya saya memberikan tambahan 2 mili pada bagian yang biru ini teman-teman, karena ini nanti akan dilipat di sini kemudian agar tidak berpengaruh pada lebar atau terlalu pendeknya cover itu sendiri pada si buku. Jadi seperti itu. Nah, biasanya saya menambahkan 2 mili pada sisi-sisi di sini. Contoh seperti ini. Kita di sini ibaratkan mempunyai lebar kertas di sini ya. Itu 10 cm. Nah, di sini itu 10 cm. Atau 100 mili ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini itu sebanyak 2 mili. 2 mili itu untuk apa? Untuk melakukan jaga-jaga ya, istilahnya untuk nanti dilipat pada cover buku itu sendiri. Jadi kita tinggal lebarkan sedikit 2 mili, itu kita bisa
lebih aman. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Yaitu ada di ukuran kertas di sini teman-teman, atas ini, atau ukuran objek ya ini ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk melakukan desain kita akan melakukan setelah ini. Kita akan membuat page baru seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah menangkap ya maksud dari perhitungan tadi. Mengapa kita tambahkan 2 mili? Karena itu kita jaga-jaga untuk sisi lipatan yang ada di sini seperti itu. Nah, untuk melakukan desain biasanya saya melakukan pengukuran seperti ini teman-teman. Pertama kita ukur tadi, ukuran kertas kita berapa sih? Katakanlah ini ukurannya berapa? 15 cm ya, atau 10 cm deh tadi. 10 cm, kemudian lebarnya tingginya adalah 15 cm. 150 mili. Nah, kalau kita jadikan cm seperti ini, maka dia akan jadi 10 kali 15 seperti itu. 10 kali 15 cm. Nah, katakanlah tebal buku kita adalah 1 cm. Ya, kita atur jadi 1 cm. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan tebal buku kita. Nah, untuk bagian belakang kita tidak perlu pusing-pusing lagi teman-teman, karena buku itu pasti lebar bagian depan dan samping atau belakang itu pasti akan sama. Jadi seperti ini nantinya desain kita. Kita memiliki tata letak seperti ini. Seperti tadi ya. Untuk bagian biru ini bagian depan, merah ini bagian samping, dan hitam adalah bagian belakang. Sama halnya seperti ini teman-teman. Kita sudah memiliki layout atau memiliki pola untuk kita melakukan desain pada cover buku. Seperti itu. Setelah jadi seperti ini, kita bisa lakukan grup ya. Grup dengan cara Ctrl G. Kenapa kita grup? Agar ini bisa dipindah secara bersamaan. Nah, setelah melakukan grup, kita akan dapat ukuran dari keseluruhan kertas yang ingin kita buat cover ini teman-teman. Yang itu ada di sini. Dia memiliki lebar 21 kali 15. Maka kita juga perlu melakukan perubahan di sini. Kita bisa melakukan seperti ini. Kita pilih yang landscape atau apapun, kita bisa pilih seperti ini ya. Kita bisa pilih seperti ini. Dengan kita masih memiliki sisa lembar kerja. Nah, kita bisa sesuaikan saja sesuai dengan ukuran ini. 21 kali 15. Kita rubah saja kali 15. Seperti ini. Nah, kita dapati ukuran kertas yang kita miliki adalah seperti ini. Jadi seperti itu. Kenapa kita kita siapkan dari awal? Karena ini nanti akan dicetak menjadi atau diekspor ya menjadi PDF untuk melakukan percetakan seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita bisa ungroup kembali. Fungsinya ungroup adalah kita bisa melepas bagian-bagian seperti ini agar kita lebih bisa melakukan editing leluasa ya. Atau juga bisa kita melakukan penguncian. Kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa lock di sini. Fungsinya lock itu untuk apa? Agar si persegi yang di dalam ini tadi kita tidak bisa geser-geser. Berbeda dengan ini ya, yang belum di lock itu bisa geser. Kalau yang ini tidak bisa teman-teman. Tuh. Jadi seperti itu, kita bisa unlock dengan klik kanan juga. Jadi seperti itu. Nah, untuk langkah awal kita sudah selesai. Ya, langkah selanjutnya adalah proses desain. Nah, proses desain ini itu tergantung dari desain teman-teman. Apakah teman-teman ingin melakukan desain itu seperti apa? Itu sesuai dengan kreativitas teman-teman. Seperti itu ya. Sebagai contoh, kita akan membuat cover buku yang sederhana saja. Mengapa sederhana? Karena kita hanya mengandalkan gambar. Seperti ini, kita ambil contoh seperti ini. Kita dapat gambar ini dari Unsplash ya. Website Unsplash itu gratis. Nah, setelah kita download, kita bisa langsung setelah downloadnya selesai, kita langsung balik aja. Kita bisa Ctrl I. Ctrl I itu untuk apa? Untuk import. Seperti itu. Setelah import, kita bisa pilih gambar tadi. Ini ya. Nah, setelah seperti ini kita klik kiri saja. Nah, kan di sini gambarnya terlalu besar ya. Ya, gambarnya terlalu besar. Nah, kita bisa lakukan pengukuran ulang. Seperti itu.
kita bisa langsung melakukan editing pada cover buku kita. Nah, kebetulan ukurannya adalah sama, jadi kita tinggal langsung melakukan editing saja. Nah, yang perlu diingat teman-teman, proses pembuatan cover buku itu harus memperhatikan prinsip dasar desain ya, yaitu keseimbangan, kontras, kemudian irama, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena itu penting. Bayangkan apabila kita memberikan tulisan di sini ya, ini kan warnanya putih, kita juga berikan warna putih. Semisal nih, kita kasih judul bukunya adalah dari desiran air luas, semisal seperti ini. Kita letakkan di sini. Apabila kita ganti tulisannya jadi putih, apakah dari yang ini menjadi terlihat? Nah, tentu saja tidak. Kalau untuk yang di sini, oke, bisa saja. Tapi itu bukan dari prinsip desain ya kan. Itu kita bisa perhatikan terlebih dahulu. Nah, untuk bagian desain ini nanti kita terserah ya mau seperti apa. Apakah teman-teman ingin melakukan desain itu sekreatif teman-teman? Nah, itu kita persilahkan. Nah, dalam buku juga itu kadang itu ada namanya penulis seperti itu. Misal di sini ada penulisnya seperti itu, kita bisa lakukan kecil seperti itu. Kemudian di sini biasanya saya kasih warna yang solid gitu. Kita bisa masukkan tulisan yang ada di sini. Nah, biasanya juga buku itu terdapat judul di bagian sini, teman-teman. Judul di bagian sini. Kemudian di bagian bawahnya itu ada nama pembuat atau pengarang ya. Nah, perlu diperhatikan kalau buku itu pasti apabila diletakkan itu menghadapnya seperti ini. Bagian depan di atas, bagian belakang pasti di bawah kan ya. Nah, apabila bukunya seperti ini, tulisannya maka harus tegak. Tegaknya seperti ini. Apabila bukunya dibalik ya, apabila bukunya diputar, itu kan pasti akan tampak seperti ini. Nah, seperti ini. Itu kan tampak dari samping ya. Tulisannya harusnya seperti ini kan. Nah, tulisannya harusnya seperti ini kan. Nah, kalau untuk di desain ini nanti kita bisa lakukan rotasi. Kita bisa copy paste aja. Nah, seperti itu kita bisa letakkan dari sini. Ini juga sama saja. Kita copy paste, kita tinggal letakkan. Seperti itu. Nah, kita bisa lakukan penyesuaian di sini. Kita pilih 9 fontnya. Kita pilih 9. Nah, seperti itu. Nah, peletakan ini juga perlu teman-teman perhatikan karena ini nanti berpengaruh pada hasil buku atau cover buku teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini tulisannya kan, itu kan nanti kalau dilipat itu kan pasti sudah pas ya. Jadi kayak gitu. Nah, untuk bagian belakang ini terserah teman-teman lagi. Apakah teman-teman mau menggunakan cover buku sama yang di depan? Nah, itu tinggal teman-teman sesuaikan. Apakah nanti desainnya akan nyambung? Misal di sini terdapat garis seperti ini. Ya. Itu juga sesuai kreativitas teman-teman lagi. Nah, di sini misal kita pakai desain seperti ini, kita atur, nah seperti ini. Nah, jadi itu tergantung teman-teman juga. Silahkan teman-teman cari inspirasi bagaimana desain teman-teman yang akan dibuat nantinya. Nah, kalau seperti ini kita ambil contoh, kita akan membuat si gambar ini menjadi sedikit ngeblur ya. Dengan cara kita ke efek, kemudian ke blur, kita pilih Gaussian blur. Nah, setelah kita blur, kita oke. Kita bisa lebarkan, kemudian kita bisa potong gambarnya. Kita bisa potong dan kita dapatkan seperti ini. Ya. Jadi cover buku depan ini jelas, yang belakang ngeblur. Atau
Nanti tergantung teman-teman desainnya seperti apa. Kemudian biasanya kalau buku itu ada bagian yang harus ditonjolkan. Semisal teman-teman ingin memberikan sebuah kata-kata, itu teman-teman bisa tambahkan juga. Di sini saya berikan sudut yang melebar ya. Kita bisa kita misalnya ukuran 5, terlalu lebar 2. Nah seperti ini kita bisa lakukan blur seperti ini, atau melakukan transparansi ya, seperti itu. Setelah itu kita bisa tambahkan, semisal ada foto kita di sini, kemudian di sini terdapat sebuah tulisan, kemudian di sini nanti tulisan juga, tulisan. Nah itu tergantung desain teman-teman juga. Jadi seperti itu. Nah apabila sudah seperti ini, maka desain teman-teman sudah jadi. Nah di sini saya akan melakukan penyelesaian desainnya. Maka saya akan lakukan desain terlebih dahulu.
Oke, jadi ya seperti ini ya. Ini yang sederhana saja. Ini yang em, secara simpel, yang cepat dan nggak butuh waktu lama tuh kayak gini. Jadi yang kita butuhkan adalah ukuran kertas, kemudian tebal kertas, kemudian apabila ada tambahan-tambahan di sini teman-teman bisa siapkan. Kemudian teman-teman juga harus sesuaikan apakah desain teman-teman ini sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, jadi untuk desain itu kita persilahkan teman-teman untuk mengeksplorasi apakah sesuai dengan judul bukunya atau dengan tema. Apakah temanya soal kimia, fisika, PKN. Nah, itu kan pasti punya tema sendiri-sendiri ya. Contoh fisika. Kalau fisika kan pasti akan bicara soal atom, soal gravitasi. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lakukan pemberian gambar yang bersangkutan dengan temanya tersebut. Mungkin teman-teman juga ingin membuat soal sampul buku pelajaran teman-teman gitu. Nah, mungkin teman-teman sukanya yang estetik. Nah, mungkin teman-teman bisa cari yang estetik juga. Apabila teman-teman suka otomotif kan, pasti teman-teman bisa masukkan gambar mobil atau motor atau yang lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman yang suka anim gitu, itu bisa kasihkan kartun-kartun Jepangan kayak gitu. Kalau suka bola, nah itu juga bisa dimasukkan. Nah, sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri, sesuai dengan ide teman-teman, imajinasi teman-teman, itu bisa dikreasikan. Nah, apabila teman-teman ingin membuat cover buku yang seperti ini, gitu ya, kita contoh. Nah, di sini saya juga punya beberapa contoh cover buku yang bisa dijadikan contoh desain ya. Contoh seperti ini. Nah, ini cover buku soal kumpulan puisi. Nah, kita bisa buatnya contoh ini ya, nyambung seperti ini. Kita bisa pakai gambar-gambar seperti ini. Kita bisa pakai di sini kita pakai seperti ini. Kita buat, kita tracing dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Itu bisa, tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Contoh lagi, kita bisa pakai seperti ini. Nah, seperti ini ya gambar. Di sini ada gambarnya. Kemudian di sini ada untuk backgroundnya seperti ini. Ini juga sama seperti itu. Nah, tinggal disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan teman-teman, seperti itu. Contoh lagi mana ya? Aku cinta biologi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bisa teman-teman lakukan. Contoh semisal di sini ada rangkuman. Nah, di sini gambar saya tuh bisa lebih seperti itu gimana? Nah, saya pakai 2 gambar seperti itu. Yang satu untuk background, yang satunya lagi untuk meletakkan menutupi tulisan. Karena desain tersebut yang ini saya kejar karena ada burung yang menutupi sebuah tulisan. Kemudian di sini saya masukkan gambar pendukung dan lain sebagainya. Di sini juga saya masukkan keterangan, kemudian tipografinya seperti ini. Dan di sini saya kasih shape random ya. Kita tinggal lakukan seperti itu. Nah, itu nanti balik lagi ke karya teman-teman. Apakah teman-teman mau berkreasi? Silahkan. Nah, untuk tugas mungkin seperti ini saja tutorialnya. Sederhana, tapi mungkin teman-teman bisa lakukan kreativitas teman-teman sendiri. Seperti itu ya. Sekian dari saya, Riza Ibrahim Musa. Semoga tutorial ini bermanfaat pada teman-teman. Terima kasih.